Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore buat kita semua. Saya di sini dengan bernama Markus Panggabean 1809020082 akan memaparkan makalah ataupun pembahasan tentang perubahan pada lansia. Pengertian lansia. Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Menurut Bernice Neugat Trend 1988, James C. Calhoun, masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut sebagai lanjut usia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO menggolongkan lanjut usia menjadi 4, yaitu usia pertengahan atau middle age 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia ataupun elderly 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua ataupun old 75 sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua, very old, di atas 90 tahun. Sedangkan menurut Prenito dalam INO 2002 mengatakan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari. Saparina 1983 berpendapat bahwa pada usia 55 sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun. Pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Dengan demikian akan timbul perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Tahapan ini dapat mulai dari usia 55 sampai meninggal. Tetapi bagi orang lain, periode ini adalah permulaan kemunduran. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa kelemahan manusiawi dan sosial sangat tersebar luas di USA ini. Pandangan ini tidak memperhitungkan bahwa kelompok lanjut usia bukanlah kelompok orang yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda. Lanjut, ciri-ciri masa lanjut usia. Adapun ciri-ciri masa lanjut usia itu yaitu 1. Adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, adanya stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. C. Perubahan yang telah terjadi pada lansia. Perubahan yang terjadi pada lansia. Menurut Nugroho 2000, perubahan fisik pada lansia adalah adanya 1. Sel jumlahnya menjadi sedikit, ukurannya lebih besar, berkurangnya cairan intraseluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, dan hati. Jumlah sel otak menurun, terganggunya mekanisme perbaikan sel. Yang kedua, sistem persyarafan. Respon menjadi lambat dan hubungan antara persyarafan menurun.
berat otak menurun 10-20%. Mengecilnya syaraf panca indera sehingga mengakibatkan berkurangnya respon penglihatan dan pendengaran. Mengecilnya syaraf penciuman dan perasa, lebih sensitif terhadap suhu, ketahanan tubuh terhadap dingin rendah, kurang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga, sistem penglihatan. Menurut lapang pandang dan daya akumulasi mata, lensa lebih suram atau keluruhan pada lensa menjadi katarak, pupil timbul sklerosis, daya pembedakan warna menurun. Yang keempat, sistem pendengaran. Hilangnya atau turunnya daya pendengaran, terutama pada bunyi, suara atau nada yang tinggi, suara tidak jelas, sulit mengerti kata-kata. 50% terjadi pada usia di atas umur 65 tahun. Membran timpani menjadi atrofi menyebabkan otosklerosis. Yang kelima, sistem kardiovaskular. Katup jantung menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung menurun 1%. Setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, kehilangan sensitivitas dan elastisitas pembuluh darah. Kurang efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenisasi, perubahan posisi dari tidur ke duduk, menyebabkan tekanan darah menurun menjadi 65. Yang keenam, sistem pengaturan temperatur tubuh. Pada pengaturan suhu, hipotalamus dianggap bekerja sebagai suatu termostatus, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu. Kemunduran terjadi beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang sering ditemukan antara lain temperatur tubuh menurun, keterbatasan refleks menggigil, dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak sehingga terjadi rendahnya aktivitas otot. Yang ketujuh, sistem respirasi. Paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas penapasan maksimum menurun, dan kedalaman nafas turun. Yang kedelapan, sistem gastrointestinal. Banyak gigi yang tanggal, sensitivitas indera pengecap menurun, pelebaran esofagus, rasa lapar menurun, asam lambung menurun, waktu penggosongan menurun. Peristaltik lemah dan sering timbul konstipasi, fungsi absorpsi menurun. Yang kedua, perubahan psikososial. A. Penurunan kondisi fisik. Setelah orang memasuki masa lansia umumnya mulai dihinggapi adanya kondisi fisik yang bersifat patologis berganda atau multiple patologi. Misalnya tenaga berkurang, energi menurun, kulit makin keriput, gigi makin rontok, tulang makin rapuh, dan lain sebagainya. Secara umum, kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa lansia mengalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologik maupun sosial, yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain. Dalam kehidupan lansia, agar dapat tetap menjaga kondisi fisik yang sehat, maka perlu menyelenggarakan kebutuhan fisik dengan kondisi psikologi maupun sosial, sehingga mau tidak mau harus ada usaha untuk mengurangi kegiatan yang bersifat memforsir fisiknya. Seorang lansia harus mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, misalnya makan, tidur, istirahat, dan bekerja secara seimbang. B. Penurunan fungsi dan potensi seksual. Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme, misalnya diabetes mellitus, vaginitis baru selesai operasi, misalnya prostatektomi, kekurangan gizi karena pencernaan kurang sempurna, atau nafsu makan sangat kurang. Penggunaan obat-obat tertentu seperti antihipertensi, golongan steroid, tranquilizer. Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupannya, pasangan hidup telah meninggal, disfungsi seksual karena perubahan hormonal atau masalah kesehatan jiwa lainnya, misalnya cemas, depresi, pikun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan pada aspek psikososial.
Pada umumnya setelah orang memasuki lansia, maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik atau konatif meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Dengan keadaan kepribadian lansia, beberapa perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan 5 tipe kepribadian lansia sebagai berikut. 1. Tipe kepribadian konstruktif atau konstruction personality. Yang kedua, tipe kepribadian mandiri atau independent personality. Yang ketiga, tipe kepribadian tergantung atau dependent personality. Yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan atau hostility personality. Yang kelima, tipe kepribadian kritik diri, self-hate personality. Lalu yang keempat, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada umumnya perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua, namun dalam kenyataannya sering diartikan sebaliknya, karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status, dan harga diri. Reaksi setelah orang memasuki masa pensiun lebih tergantung dari model kepribadiannya seperti yang telah diuraikan pada poin 3 di atas. Dalam kenyataan ada yang menerima, ada yang takut kehilangan, ada yang merasa senang memiliki jaminan hari tua, dan ada juga yang seolah-olah acuh terhadap pensiun. Persiapan tersebut dilakukan secara berencana, terorganisasi, dan terarah bagi masing-masing orang yang akan pensiun. Jika perlu dilakukan asesmen untuk menentukan arah minatnya agar tetap memiliki kegiatan yang jelas dan positif. Untuk merencanakan kegiatan setelah pensiun dan memasuki masa lansia, dapat dilakukan pelatihan yang sifatnya memantapkan arah minatnya masing-masing. Misalnya cara berwira swasta, cara membuka usaha sendiri yang sangat banyak jenis dan macamnya. Yang kelima, perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Karena jika keterasingan terjadi, akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kadang-kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain, sehingga perilakunya seperti anak kecil. Dalam menghadapi berbagai permasalahan di atas, pada umumnya lansia yang memiliki keluarga bagi orang-orang kita masih sangat beruntung, karena anggota keluarga seperti anak, cucu, cicit, sanak saudara, bahkan kerabat umumnya ikut membantu memelihara dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Namun bagi mereka yang tidak punya keluarga atau sanak saudara karena hidup membujang, atau punya pasangan hidup namun tidak punya anak dan pasangannya sudah meninggal, apalagi hidup dalam perantauan sendiri, seringkali menjadi terlantar. Sekianlah hasil pemaparan dari makalah ataupun pembahasan tentang perubahan pada lansia. Maaf kata jika saya masih ada kesalahan untuk pemaparannya, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya.
face.